Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar setelah kemarin kita melaksanakan penilaian harian untuk sub materi perhitungan jarak pada dimensi 3. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan sudut pada dimensi 3. Pokok bahasan ini sebenarnya hanya bentuk pengayaan saja yang sebenarnya kalau di kompetensi dasar yang dibebankan kepada anak-anak kelas 12 itu tidak sampai ke sini, tetapi karena materi ini cukup penting untuk dipelajari, khususnya untuk anak kelas atau jurusan IPA, maka Bapak mempunyai inisiatif untuk tetap mengajarkan materi ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai masuk ke materi dimensi 3 untuk perhitungan sudut. Perhatikan paparan yang akan Bapak sajikan berikut ini. Sudut pada bangun ruang. Nah, di sini dibagi menjadi sudut antara dua buah garis, kemudian sudut antara garis dan bidang, dan terakhir sudut antara bidang dan bidang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ketiga permasalahan yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah sudut antara dua buah garis. Sebelum masuk ke pengertian sudut antara dua buah garis, kita harus membatasi dulu pengertian dari sudut di dimensi 3, bahwa di sini disebutkan sudut pada bangun ruang adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh dua buah garis yang berpotongan. Jadi contohnya misalkan ada sebuah garis G dan sebuah garis H, tentunya akan ada dua buah sudut, yaitu sudut lancip dalam hal ini 50 derajat dan sudut tumpul dalam hal ini 130 derajat. Maka berdasarkan pengertian di atas, yang diambil adalah sudut yang terkecil, yaitu yang 50 derajat. Yang pertama, pokok bahasan yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Karena dua buah garis yang bersilangan ini garisnya tidak berpotongan, tetapi supaya dia itu menjadi berpotongan, ada sebuah teknik cara untuk menggambarkannya. Di sini disebutkan jika garis G dan H bersilangan, maka sudut yang mewakili sudut antara garis G dan H adalah sudut yang dibentuk oleh suatu garis dengan garis H, di mana garis tersebut sejajar dengan garis D dan memotong garis H. Mungkin ini agak sulit untuk dipahami kalau dalam bentuk narasi. Coba kita lihat dalam bentuk gambar, misalkan begini. Disebutkan di sini ada garis G pada bidang satu, pada bidang yang satu, dan garis H pada bidang yang lain. Maka yang disebut dengan sudut antara garis G dan H ini adalah dengan cara menggeser garis G ke H supaya memotong di H, atau menggeser garis H supaya memotong di G. Nah, dalam hal ini yang kita geser adalah garis G menjadi G aksen. Maka sudut yang dibentuknya adalah yang diberi tanda warna hijau. Contoh soal misalkan begini. Diketahui sebuah kubus ABCD FGH, tentukan besar sudut antara garis AH, yaitu diagonal sisi, dengan garis BC atau rusuk kubus. Maka kita jawab sudut antara garis AH dengan garis BC adalah dua buah garis yang saling bersilangan. Maka kita coba untuk menggeser salah satunya. Bisa menggeser BC ke AD, atau bisa menggeser AH ke BG. Jadi dalam hal ini Bapak menggeser garis AH ke BG, sehingga terbentuklah sudut CBG. Nah, karena segitiga BCG segitiga siku-siku dan dia juga sama-sama kaki karena dikubus, maka jelas bahwa sudut alfanya adalah 45 derajat. Nah, kemudian yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Nah, diberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ada garis
ada sebuah garis peki dan kemudian titik tembusnya dititiki terhadap bidang V, sebutlah misalkan dia sebagai garis G, maka yang disebut dengan sudut antara garis G dengan bidang V adalah dengan cara memproyeksikan titik P ke bidang V, yaitu P aksen dalam hal ini, dan hasil proyeksinya adalah, sekali lagi, hasil proyeksinya adalah P aksen Q. Jadi bukan hasil proyeksi itu PP aksen, tapi P aksen Q. Nah, sudut antara garis dan bidang itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan hasil proyeksinya. Jadi sudut PQ garis sudut yang dicari itu adalah dalam hal ini sudut yang dibentuk oleh garis PQ dan garis P aksen Q, bukan dengan PP aksen. Nah, contoh soal misalkan di sebuah kubus ABCDFGH diberikan ada sebuah garis AH kemudian bidang BDHE. Kita lihat bahwa garis AH di sini titik H-nya udah nempel ke BDHE. Maka kita tinggal memproyeksikan titik A ke bidang BDHE. Proyeksi artinya tegak lurus. Maka garis yang ditarik dari titik A ke bidang BDHF yang tegak lurus tentunya akan ke tengah-tengah BD. Jadi kita lihat, kita tarik garis dari A ke C dan titik tembus dengan bidang BDHF-nya adalah titik P. Maka diberikan di sini garis PH adalah hasil proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Jadi garis PH ini. Nah, sudut yang dimaksud adalah garis yang diketahui di soal dengan hasil proyeksinya. Jadi posisinya akan ada di H, bukan di T. Sekali lagi, bahwa konsepnya sudut yang dibentuk itu adalah garis yang ditanyakan oleh soal dengan hasil proyeksinya. ATH merupakan segitiga siku-siku di T, katanya. Sehingga sinus alfa AT berbanding AH. AT depan sudut alfa, AH adalah sisi miring. Kenapa? Karena berada di depan sudut siku-siku, yaitu titik T ini siku-siku. Nah, jawabannya adalah setengah. Sinus alfa sama dengan setengah, maka alfanya tentunya 30 derajat. Kalian juga bisa melihat untuk menjawab soal berbentuk ini, bisa melihat pada cara yang lain. Misalkan begini, pandang segitiga A, H, C. Ternyata AHC berbentuk segitiga sama sisi yang sudut-sudutnya tentunya sudut di titik A, titik H, titik C yaitu 60 derajat. Nah, BDHF dalam hal ini diwakili oleh garis HT, itu adalah garis yang membagi sudut AHC menjadi dua bagian. AHC sendiri 60 derajat dibagi menjadi dua bagian. Tentunya sudut alfa ini akan 30 derajat. Berikutnya, sudut antara dua bidang. Nah, caranya adalah diberikan misalkan ilustrasi ada bidang U dan bidang V. Cara melukis sudut dari dua bidang adalah perhatikan ada sebuah garis yang disebut garis persekutuan. Garis persekutuan dalam hal ini garis yang dimiliki oleh kedua bidang itu, yaitu bidang U dan bidang V. Nah, garis persekutuan dalam hal ini adalah garis yang ini. Nah, ini disebut misalkan Bapak menuliskan di sininya garis G. Nah, nanti sudut itu akan ada di garis G ini tentunya. Caranya adalah bikinlah sebuah garis dari U yang tegak lurus G dan dari V yang tegak lurus juga dengan G. Gitu. Nah, caranya misal begitu.
seperti ini kira-kira. Ada garis K dan garis L. Garis K tegak lurus terhadap G dan garis L juga tegak lurus terhadap G. Nah, sehingga kita dapatkan sudut yang dibentuknya yaitu yang diberi tanda simbol warna hijau. Contoh misalkan alfa adalah tangan sudut sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dengan bidang alas. Nah, kita lihat bahwa bidang BDG dengan bidang alas dia berpotongan di titik BD, di garis BD. Garis BD inilah yang disebut dengan garis persekutuan. Konsepnya tadi, buat sebuah garis dari masing-masing bidang yang saling tegak lurus. Tentunya yang tegak lurus terhadap garis BD di bidang ABCD adalah garis AC. Dan yang tegak lurus terhadap garis BD di bidang BDG adalah menarik dari G ke tengah-tengah BD. Jadi kira-kira jawabannya seperti ini. Nah, sebutkan di situ garis GT, katanya garis GT tegak lurus BD dan CT juga dia tegak lurus BD. Nah, sehingga sudutnya adalah seperti ini. Kalau dijawab berarti kalau kita misalkan rusuknya A, berarti A dibagi setengah A akar 2. Jawabannya seperti ini. Karena pertanyaannya bukan menanyakan sudut, tapi menanyakan tangan alfa, maka jawabannya tangan alfa sama dengan akar 2. Oke. Demikian anak-anakku sekalian, paparan singkat mengenai sudut pada bangun ruang. Nah, saatnya berlatih, kalian tinggal mengerjakan soal berikut ini. Jadi sebentar, soalnya untuk yang nomor 5 bisa jadi mungkin tidak terbaca. Jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 5 adalah tentukan nilai dari tangan CG, tangan sudut antara CG dan AFH. Jadi pertanyaannya untuk soal nomor 5 adalah tentukan tangan sudut antara garis CG atau rusuk CG dengan bidang AFH. Kalian kerjakan soal ini di buku latihan, tidak perlu dikumpulkan, cukup sebagai latihan saja. Dan materi untuk sudut sebenarnya sudah selesai. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba latihan-latihan untuk satu pertemuan atau 2 pertemuan, baru kemudian kita akan melakukan penilaian harian untuk materi sudut ini. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan manfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Anak-anakku sekalian, bab dimensi 3 penyampaian materi sebenarnya sudah selesai. Nanti kita akan melakukan serangkaian latihan untuk memahamkan konsep kalian sebagai bentuk pendalaman materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.